الله أكبر الله أكبر الله أكبر Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, dan pada para jamaah pada subuh yang mulia ini, kembali kita bertemu dalam majelis yang mulia. Semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi kita pada malam ini ya, dari jam 1 tadi malam sampai subuh tadi hujan. Alhamdulillah Banda Aceh diguyur hujan. Hujan ini rahmat. Malah ada ulama yang mengatakan salah satu nama hujan itu rahmat. Rahmat. Semoga menjadi rahmat bagi kita semua. Jadi pada subuh yang mulia ini kembali kita melanjutkan tema minggu yang lalu, yaitu tentang kapan bermanfaat kita membaca ilmu. Kemarin Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan kepada kita bahwa walaupun kita membaca ribuan kitab dalam masa yang panjang, itu tidak akan memberi manfaat kepada kita kalau kita tidak mengamalkan. Artinya ilmu itu bukan hanya pada lisan tok. Ilmu itu bukan hanya pada bicara, tapi pada nyata, pada implementasi, pada perbuatan kita. Di mana kemarin kita sudah membaca dalil-dalil, ayat-ayat disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Dan juga lanjutannya pada hari ini tentang mata yang fa'um qiraatul ilmi. Kapan bermanfaat kita membaca ilmu? Imam Al-Ghazali melanjutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taqulu fi hadzal hadis? Bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadhana hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wal imanu qaulun bil lisani wa tasdiqum bil jinani wa amalun bil arkani wa dalil amali aksaru mimma yahussu wa in kana al amdu yablughul jannata bi fadlillahi ta'ala wa karamihi lakin ba'da ista'idda bi ta'atihi wa ibadatihi li anna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Wa man taqul, apa pendapat engkau, kata Imam Ghazali, apa pendapat engkau tentang sebuah hadis ini? Nah, jadi kemarin berbicara tentang ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Jadi apa pendapat kalian tentang hadis ini? Kata Sinali, yaitu tegaknya Islam itu pada 5 perkara. Pada 5 perkara. Yang pertama, mengucap kita 2 kalimat syahadat. Ini pondasi Islam. Terbinanya Islam pada 5 pondasi, 5 pilar. Ini sebagaimana negara kita juga terbinanya pada 5 pilar, pada 5 Pancasila. Pancasila. Jadi Islam juga demikian pada 5. Yang pertama yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa bulan Ramadan. Kemarin kita sudah melaksanakan, yaitu
1 tahun 1 bulan sekali. Dan naik haji man istata'a, kepada orang yang sanggup. Nah, kita tidak wajib mencari rezeki untuk naik haji. Nah, kita tidak wajib mencari rezeki untuk naik haji. Tetapi kalau sudah ada rezeki, itu baru wajib naik haji dengan beberapa kriteria-kriteria yang lain juga. Tuh. Nah, ini adalah 5 ini perbuatan lahir, al-a'malud dahirah. Al-a'malud dahirah, salat, naik haji, membayar zakat dan. Nah, sedangkan iman itu apa maksudnya? Iman adalah qaulun bil lisan. Ada 5 kriteria yang dikatakan iman itu. Qaulun bil lisan, pertama perkataan, ucapan kita dengan lisan. Watasdiqum bil jinan, dan dibenarkan oleh hati. Dibenarkan oleh hati. Wa amalun bil arkan. Amalun bil arkan ini implementasi. Ada perbuatan dengan anggota kita. Jadi kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu dengan ucapan lidah kita. Apakah itu cukup untuk dikategorikan kita sebagai orang mukmin? Belum. Belum. Sehingga kita harus membarengi ucapan itu dengan tangan, kaki, dan semua anggota kita. Jadi menarasikan dengan lidah itu belum cukup. Ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah harus kita barengi wa amalum bil arkan, kerja kita dengan anggota. Bagaimana tangan kita, kaki kita mengiyakan apa yang kita ucapkan dengan lidah tadi, yaitu saya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya saya Tuhan, itulah Allah. Yang bukan Allah bukan Tuhan. Yang bukan Allah bukan Tuhan. La ilaha illallah, hanya saja Tuhan itulah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang bukan Allah bukan Tuhan. Ini surah Tauhid kita. Yang bukan Allah bukan Tuhan. Ini ada pohon kayu. Oh, itu bukan Allah, bukan Tuhan. Lalu Tuhan yang mana? Yang mana Tuhan? Ini akan dijawab oleh amalum bil arkan. Makanya esensi Islam itu adalah taslim wa tazallul. Apa makna Islam? Taslim wa tazallul. Taslim, penyerahan kita sepenuhnya kepada Allah. Sudahkah kita menyerahkan diri kita kepada Allah atau belum? Kalau belum, kita belum Islam. Watazallul, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Sudahkah kita merasa hina di hadapan Allah? Kita tadi sujud, berdiri, ruku. Adakah perasaan kita hina di hadapan Allah? Di mana seseorang yang salat itu ka'annaka tara fa illam tara fa innahu yarak. Seolah kita melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat Anda. Sudahkah ada perasaan itu? Ini baru kita hakikat muslim. Oh, ilong golong lagi anu kok mesti golong sempurna Islam gitu.
Ya, untuk bangunan. Lalu bagaimana metode kita menyerahkan diri kita kepada Allah? Bagaimana metode kita menghinakan diri di hadapan Allah? Nah, inilah perlu kita belajar. Makanya wajib tuntut ilmu. Jangan malas kita menuntut ilmu. Nah, tuh, ini enggak cukup 1-2 kali pertemuan ini kan. Nah, kalau orang kuliah ini butuh beberapa SKS ini untuk tahu itu. Makanya jangan malas kita belajar. Dengan belajar, dan kita tidak tahu kapan diberi ilmu oleh Allah. Orang tak akan pernah tahu kapan diberi ilmu oleh Allah. Cuman dia tahu di saat dia melakukan sesuatu itu. Di saat dia melakukan, mungkin pada saat itu dia tahu, oh saya sudah berilmu. Nah, ini ya. Nah, Imam Al-Ghazali memberikan kode kepada kita di sini bahwa ilmu itu bukan hanya pada tataran berbicara, pada tataran lisan. Harus dibarengi dengan karya nyata. Itulah amal bil jawareh, dengan anggota. Nah, ini. Karena orang beriman itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah. Bukan hanya itu. Banyak orang menganggap ya kita sudah mengucap, sudah beriman. Itu bagi orang yang non-muslim. Orang non-muslim berpindah kepada muslim hanya dengan syahadat. Tetapi orang kita muslim, kita bapak muslim, ibu muslim, apakah perlu syahadat? Perlu mengucap. Nah, ini pertanyaan kan? Apakah kita perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kita setiap salat ada mengucap 5 kali salat. Salat subuh nggak ada tahiyat awal. Jadi 5, 10, 9 kali kita mengucap. 9 kali kita mengucap. Ini dalam kitab Hudhudi. Ya, Hudhudi Al-Syarqawi dinyatakan orang yang dilahirkan dari bapak dan ibu muslim wajib mengucapkan syahadah 1 kali selama dia hidup. Dia niat syahadah Islam. Kapan saja boleh dibaca. Makanya kita yang belum baca, sambil duduk baca sekali niat ini syahadah Islam. Kapan saja. Itu ada pendapat demikian. Memang kita sudah dihukumkan Islam karena kita terlahir daripada orang bapak dan ibu yang muslim. Nah, baca niat untuk syahadah Islam. Kalau syahadah dalam salat itu lain lagi. Tuh. Nah, kembali kepada ini bahwa ilmu itu harus dibarengi dengan karya nyata. Dan kemarin sudah sampaikan, inilah ilmun yantafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ini Imam Al-Ghazali. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang ada kita amalkan. Kita tahu salat sunat duha itu sunat, tetapi kita 1 minggu nggak pernah 1 hari. Kita tahu salat tahajud itu sunat, tapi dalam 1 minggu kita sekali pun tidak pernah melakukannya. Nah, ini enggak. Itu. Jadi iman yang pertama, perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan kerja dengan anggota. Boleh kita katakan amal itu juzuk daripada iman. Jadi iman ada 3 juzuk dia. Iman punya 3 juzuk. Juzuk itu tersusun baru menjadi sebuah bangunan, sebuah zat, sebuah
bangunan. Bangunan itu terdiri dari beberapa juzuk. Tegaknya iman adanya 3 pondasi. Yang pertama qaulun bil lisan, yang kedua tasdikun bil jinan, yang ketiga al amal, kerja dengan anggota. Nah, dan inilah midarun najah. Midarun najah, pintu metode untuk kelepasan kita. Nah, kemudian bukti-bukti wadaril amali aksau, da bukti-bukti perbuatan itu sangat banyak untuk kita hitung. Wadaril amal, keterangan-keterangan bahwa kita harus beramal itu sangat banyak. Sangat banyak. Wa in kanal abdu yablughu, sekalipun adalah hamba itu dia sampai kepada surga bi fadlillah dan kemuliaannya Allah, tetapi itu tidak akan terjadi bila tanpa persiapan dia taat kepada Allah. Ini ada pertanyaan, kita masuk surga apakah dengan amal atau bagaimana? Bukan. Kalau dengan amal, dengan ibadah, maka setiap orang yang beribadah itu akan masuk surga. Tetapi bukan. Kita masuk surga bifadlillah, dengan karunia-Nya Allah. Bifadlillah, inilah ridha Allah. Makanya dalam bulan Ramadan itu kita dituntut memperbanyak doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ridha, fadlillah, karunia Allah. Itu tidak akan terjadi kecuali ba'da aista'idda li ta'ati wa ibadatihi, setelah dia mempersiapkan dirinya, bagaimana membentuk dirinya agar dia taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Seorang hamba mempersiapkan dirinya untuk taat kepada Allah, dan bagaimana dia punya kriteria sebagai hamba Allah. Ini karena memang dalam Al-Quran nyatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali memperhambakan dirinya kepada Allah. Bagaimana memperhambakan diri kita kepada Allah? Inilah yang kita sampaikan tadi, taslim wa tazallul, penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah, dan kita menganggap hina di hadapan Allah. Karena Allahu Akbar, Allah itu besar. Kapan Allah itu besar? Makanya kalau dengan narasi lidah itu mudah. Kita menarasikan dengan lidah Allah itu besar mudah. Tetapi bagaimana kita menarasikan kebesaran Allah itu dengan hati kita, dengan amal kita. Nih, Allah tidak akan pernah besar bagi kita selama kita belum menganggap diri kita ini kecil. Allah itu baru besar bila kita menganggap diri kita kecil. Selama kita belum menganggap diri kita kecil, Allah tidak akan besar. Selama kita belum menganggap diri kita itu hina, Allah tidak akan pernah megah. Walaupun kita ucapkan Allahul Aziz, Allah itu megah. Manusia masuk surga bifadlillah, dengan keridhaannya Allah, karunia-Nya Allah. Kapan karunia Allah itu ada pada kita?
Apakah hanya dengan cuek-cuek saja kita, dengan tanpa ibadah, dengan hanya menunggu? Nah, ini yang salah. Kita harus berikhtiar. Ba'da ayasta'idda, setelah mempersiapkan diri kita itu taat kepada Allah. Nah, taat kepada Allah itu baru kita mustahak untuk mendapatkan fadlillah, karunia Allah. Jadi kita pahami di sini, masuk ke dalam surga itu adalah dengan karunia Allah. Tetapi karunia Allah itu akan kita dapatkan setelah kita berusaha untuk taat dan beramal. Kenapa? Karena li'anna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Rahman Allah, kasih sayang Allah. Kan kemarin kita menyatakan termasuk dalam definisi ridha. Kita minta ridha. Apa makna ridha? Ridha itu bisa bermakna rahmat, bisa bermakna bifadlillah, karunia Allah. Itu akan kita dapatkan dan itu akan diberikan oleh Allah qaribun minal muslimin, orang-orang yang ihsan. Muhsinin ini orang yang ada padanya ihsan. Nah, ini kembali kan Islam itu Islam, iman, ihsan. Nah, heboh perkara. Dulu kita sering mungkin mendengar di orang-orang tua kita harus ada iman, ada Islam dan ada ihsan satu lagi. Itu ada hadis. Makanya ditanya, apa makna ihsan itu? Ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tara. Fa illam tara fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah berada di hadapan Allah. Engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, minimal kita harus yakin Allah melihat kita. Ini bagaimana prinsip kita? Makanya ini teknisnya ini ada dalam tarikat Naqsyabandi. Tarikat Naqsyabandi kalau kita kan pernah dengar orang-orang sulu bulan Ramadan itu mengamalkan tarikat Naqsyabandi itu ada babnya, ada tingkatan-tingkatan pelajaran, ada belasan pelajaran kita tingkatan pelajaran dalam tarikat Naqsyabandi. Salah satu tingkatnya itu muraqabah namanya. Pelajaran muraqabah. Kalau kita mani secara etimologi bahasa, muraqabah itu bersyarikat, dia saling mengintip. Kita mengintip Allah, Allah mengintip kita. Jadi kemanapun kita datang, dimanapun posisi kita yakin bahwa Allah melihat kita. CCTV Tuhan itu ada. Bagaimana kita beribadah? Kalau kita tidak baik beribadah, melakukan salat, Allah melihat bahwa kita tidak yakin salat. Nah, ini ihsan. Jadi orang-orang yang sudah ada ihsan inilah yang sudah lengkap untuk mendapatkan ridha Allah. Orang ini yang masuk surga. Nah, itu. Nah, dikit lagi. Walau kila al-abdu yablughu aidan min majaril imani qulna na'am lakin mata yablughu kam min aqibatin tastaqbiluhu ila ayyasila ilal matlub. Ada yang mengatakan bahwa seorang hamba itu dengan semata-mata beriman sudah masuk surga. Bisa masuk surga. Ini dipertanyakan. Ya, memang demikian. Tetapi kapan itu terjadi, sampai kapan? Bagaimana proses kita untuk mendapatkan surga? Karena kita harus melalui beberapa akabah, beberapa perjuangan-perjuangan. Nah, kita akan menghadapi beberapa perjuangan, rintangan-rintangan. Rintangan yang pertama adalah iman, akabah iman. Dalam kitab tauhid itu, dalam kitab tasawuf itu dinyatakan oleh Imam Ghazali bahasanya akabah.
Aqabah itu rintangan, tantangan kepada kita. Contohnya kita diberikan iman. Bagaimana tantangan iman kita? Itu harus ada. Misalnya kita bawa mobil, kan ada juga tantangan bagaimana kita membawa mobil. Kita harus hati-hati. Juga kita menjaga iman harus hati-hati. Nah, tidak serta-merta dengan adanya iman kita sudah masuk surga. Sehingga nanti dipertanyakan pada tantangan iman itu. Awalu tilka aqabah aqabatul iman. Hal yaslimu minas salbi am la yaslim. Bisakah iman itu selamat nanti atau tidak? No. Ladang kepiki yang perlu yang bahasa Aceh dah. Dengan iman bukan sama surga. Modal iman tau. Apakah dia sudah bisa masuk surga? Ada iya. Bala kita sudah ada iman bisa masuk surga? Enggak. Kembali kita tanyakan, adakah yang menjamin dia itu akan selamat iman? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Nah, ini bukan kita. Rabi'ah Adawiyah. Kita mendengar ada Rabi'ah Adawiyah. Dia itu ratu sufi, khatam Quran 6 kali per 24 jam. Per 24 jam 6 kali khatam Quran. Kita 6 bulan enggak khatam 1 kali. Beliau bertanya, di sana ada yang mau melamar beliau, kalau saya meninggal, selamat iman atau tidak? Di sekaliber beliau itu belum yakin akan selamat iman. Apalagi kita. Pulang dong dia. Beramr-amr dia. Itu ini harus dipikirkan. Maka inilah aqabah iman, tantangan iman. Wa idza awsalal jannah yakunu janiyan muflisan. Walaupun kita mengatakan akan sampai kepada surga, tetapi kondisi dia itu dalam muflis, rugi. Nah, dia orang rugi, bukan orang beruntung. Orang yang rugi, orang yang nggak punya duit, bisakah dia beli mobil? Enggak. Orang yang rugi di yaumil qiyamah, bisakah dia membeli surga? Enggak. Wal muflisu la yastari manzilata rafiqau fil jannah. Orang yang rugi, yang imannya itu enggak jelas, di saat dia sakratul maut, enggak sanggup dia beli surga. Enggak sanggup dia membelikan manzilata rafiq. Manzilata rafiq itu satu tempat dalam surga. Enggak sanggup dia beli. Enggak sanggup. Ini. Makanya karena ada pendapat yang ada satu kalimat yang diadakan oleh Imam Hasan Basri. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah. Allah akan mengucapkan nanti di yaumil qiyamah, membuat pengumuman Allah di yaumil qiyamah. Pengumuman apa ini buat? Udkhulul jannata birahmati waqtasamuha biqadri a'malikum. Nih, kita mudah-mudahan itu akan kita dengar nanti di yaumil qiyamah. Telinga kita ini akan dijadikan oleh Allah salah satu telinga yang mendengar kalimat ini. Insyaallah kita dengan berkat kita membaca kitab Imam Al-Ghazali, dengan berkat Imam Al-Ghazali akan kita dengar tuh. Udkhulul jannata, masuklah ke kalian dalam surga dengan sebab kasih sayangku, bukan dengan amal. Makanya kemarin kita sudah pernah cerita, ada umat Nabi Musa melakukan amal ibadah 70 tahun. 70 tahun kontinu dia. Enggak pernah dia minum kopi, enggak pernah dia duduk di warung kopi, enggak pernah dia merokok, beramal begitu. Tetapi itu belum cukup untuk membeli surga, kata Allah. Sehingga dia jawab kepada malaikat, saya beramal ini bukan untuk membeli surga, tetapi untuk mencari ridha Allah. Maka dia akan dimasukkan ke surga. Kasih sayang Allah. Birahmati, kalian semua masuk dalam surga birahmati, dengan sebab kasih sayangku. Waqtasamuha, carilah surga
biqadri a'malikum, dengan kadar amal kamu. Dengan berapa ukuran amal kamu? Kita punya tiket hanya tingkat 1. Ada yang punya tiket tingkat VIP, ada yang tiket VVIP lagi ya. Ini berkadar. Di sini membuktikan kepada kita bahwa tanpa amal ilmu tidak akan bermakna. Walaupun dia baca kitab ribuan tahun, dia bisa membedah ribuan kitab, dia tahqiq ribuan kitab, dia kuasai semua kitab, tanpa beramal hanya sia-sia belaka. Makanya kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan oleh Allah ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita implementasikan dengan karya nyata, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah minggu depan dengan tema qabulul amal, bagaimana Allah menerima amal kita. Sehingga ada pertanyaan, amal kita sudah diterima atau belum? Nanti insyaallah Rabu depan kita mencoba membaca. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Gibraltar. آمين Terima kasih. يا رب العالمين.